Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Salih Triksi Zibada Mansurina dengan NIM 10191077 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk materi Fisika Dasar 2 dengan materi yaitu arus dan hambatan. Oke, dimana untuk capaiannya pada tutor kali ini yaitu akan membahas mampu menghitung parameter listrik seperti muatan, gaya kolom, medan listrik, flux listrik, potensial listrik, kapasitansi, arus dan hambatan. Nah, yang difokuskan pada tutor kali ini yaitu arus dan hambatan. Itu untuk bahan kajiannya yaitu arus listrik, rapatan arus dan kecepatan drift, lalu resistansi dan resistivitas. Yang pertama arus listrik. Nah, sebelum kita bahas arus listrik secara umum, kita bahas dulu satu persatu. Yang mana untuk arus sendiri adalah aliran muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lain, atau biasanya disebut perpindahan dari muatan listrik. Nah, untuk arus listrik pada kawat adalah jumlah muatan total yang melewati suatu titik pada satuan waktu. Nah, secara sistematis untuk kuat arus listrik rata-rata yaitu I sama dengan delta Q per delta T. Di mana ini dibikin berdasarkan definisi yang sudah dijabarkan di atas. Itu jumlah muatan total yang melewati suatu titik tiap satuan waktu, yaitu delta Q per delta T. Nah, di mana untuk satuannya yaitu kolom C atau kolom yaitu per detik atau second. Ini sama dengan ampere yaitu satuan arus listrik tersebut. Nah, untuk arah dari elektron, dimana untuk elektron tanpa medan listrik itu akan bergerak secara random. Dia akan bergerak secara random. Nah, apabila dia melewati suatu medan listrik, nah maka arah elektronnya akan berbanding terbalik dengan arah medannya. Nah, makanya di sini dijelaskan an electron has a negative charge Q. So the force on it due to the E field is in direction opposite to E. Atau arah elektron itu berbanding terbalik dengan arah medan listriknya. Untuk arah aliran arus konvensional yang mengasumsikan bahwa arus yang mengalir adalah muatan positif. Lalu pada konduktor metal, muatan yang mengalir adalah muatan negatif. Nah, untuk muatan negatif di sini arahnya berbanding terbalik dengan arah medan listrik tadi. Nah, mungkin bisa kita lihat untuk gambar lebih jelasnya pada gambar di samping kanan. Itu ada menjelaskan arah aliran elektron kalau misalnya dia misalkan di sebuah baterai, untuk arah elektronnya yaitu dari negatif ke positif. Nah, namun untuk arah listriknya, arus listriknya yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Ya seperti itu. Nah, lalu tinjauan arus listrik secara mikroskopik. Di sini bisa kita lihat adanya pergerakan arus listrik dalam sebuah silinder atau baterai. Di sini dirumuskan current I sama dengan dq per dt yang sudah dijabarkan tadi. Nah, di mana untuk dq di sini sama dengan Q dalam kurung N atau jumlah muatan dikali A atau luas penampang dikali VD yaitu drive velocity kecepatan dt terhadap waktu, satuan waktu. Nah, atau sama dengan NQVD kali A kali dt. Nah, dimana karena kita dapatkan tadi yaitu untuk I sama dengan dq per dt. Nah, maka untuk karena kita tahu tadi dq-nya sama dengan NQ VD A dikali delta T, maka delta dt-nya bisa dicoret. Nah, jadi untuk I sendiri yaitu sama dengan NQ dikali VD dikali A atau luas penampang. Nah, maka didapatkan rumus untuk I-nya yaitu NQ VD A gitu. Oke, selanjutnya ada rapat arus. Rapat arus direpresentasikan dalam bentuk garis aliran muatan yang melalui suatu konduktor yang menyempit di salah satu ujungnya. Rapat arus berarah sesuai dengan arah gerak muatan
itu positif atau negatif. Jumlah arus yang melalui elemen tertentu adalah J atau rapat arus dikali dA, di mana A ini adalah vektor luas permukaan yang tegak lurus dengan permukaan. Itu untuk rumus arus total yang melewati penampang A, yaitu I sama dengan J dikali dA, atau J di sini rapat arus dan dA di sini vektor luas permukaan. Selanjutnya yaitu hubungan arus, kecepatan drift, dan rapat arus. Nah, jika arus seragam di seluruh permukaan dan paralel dengan dA, maka J persamaannya akan menjadi, oke, di sini kita punya rumus I sama dengan integral J dA. Nah, mungkin bisa kita coba di sini. I sama dengan integral J dikali dA. Oke, maka di mana untuk J ini merupakan suatu konstanta, maka untuk J-nya bisa kita keluarkan. Itu J integral dA. Nah, lalu untuk hasilnya yaitu J A. Nah, dimana karena kita tahu suatu fungsi di kalkulus ya, dimana integral dx itu sama dengan x. Nah, makanya di sini untuk hasil dari integral dA yaitu A. Jadi untuk persamaan I sama dengan JA. Maka untuk J-nya sendiri yaitu I per A. Jadi seperti itu. Maka didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, lalu di mana karena kita punya rumus di sini yaitu I sama dengan dq per dt atau I sama dengan nq vdA. Nah, maka di sini kita bisa masukin I per A, di mana I itu yaitu mana tuh? Nah, N dikali Q dikali VD dikali A per A. Nah, kan di sini kan bisa kita coret untuk A-nya, maka J sama dengan NQ VD. Nah, jadi seperti ini. Maka didapatkan rumus ini ya, J sama dengan NQ VD. Lalu selanjutnya arus dapat mengalir dalam larutan garam. Lalu muatan positif dibawa oleh ion Na, Na+, lalu untuk muatan negatif dibawa oleh ion Cl-. Mungkin kita langsung lanjut ke contoh soal, di mana di sini memiliki suatu studi kasus yaitu seutas kabel tembaga dengan diameter yaitu 1,02 mm harus mengalir konstan sebesar 1,67 ampere untuk menyalakan sebuah lampu dengan daya 200 watt. Elektron kondusi pada kawat adalah 8,5 dikali 10 pangkat 28. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan rapat arus dan kecepatan drift. Oke. Di sini kita pertama kita harus menuliskan dulu apa yang kita ketahui. Nah. Oke. Kita lanjut. Nah, pertama yang kita ketahui yaitu diameter. Diameter di sini 1,02 mm. Diameter sama dengan 1,02 mm. Oke, selanjutnya yaitu arus atau I sama dengan 1,67 ampere. Lalu ada daya itu P sama dengan 200 watt. Lalu ada elektron kondusi pada kawat yaitu 8,5 kali 10 pangkat 28, atau ini N sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 28 meter kubik. Oke.
Yang pertama kita harus tentukan rapat arus. Nah, untuk menghitung rapat arus kita punya rumus tadi J yang ada ya, yang A punya J sama dengan I per A. Nah, di mana untuk I-nya di sini kita punya ya 1,67. Nah, namun untuk luas penampangnya kita belum memiliki. Nah, jadi pertama kita harus hitung dulu untuk luas penampangnya. Nah, di mana kita tahu di sini untuk luas penampangnya itu menggunakan luas lingkaran karena di sini dia dalam bentuk kabel ya. Di mana kita tahu kabel itu memiliki luas penampang lingkaran. Jadi kita pertama menghitung A-nya. A sama dengan VR kuadrat, kita bisa menggunakan rumus VR kuadrat atau kita juga bisa pakai rumus VD per 4. Itu seperti yang digunakan di sini, VD kuadrat per 4. Nah, lalu kita tinggal masukin yang diketahui ke dalam rumus. Untuk V-nya yaitu 22 per 7 ya. Kita bisa pakai 22 per 7 atau 3,14. 3,14 dikali 10, berapa D-nya tuh? 1,02 ya. 1,02. Oke, benar. Pangkat 2 per 4. Nah, jadi untuk hasil dari luas penampangnya di sini yaitu 8,17 dikali 10 pangkat minus 7. 8,17 dikali 10 pangkat minus 7. Oke, di sini hasil ini didapatkan dari persamaan ini ya. Nah, lalu untuk J-nya, karena kita sudah memiliki arusnya dan luas penampangnya, maka kita tinggal masukin aja untuk J sama dengan I-nya yaitu 1,67 per 8,17 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, maka hasilnya yaitu nih 2,04 dikali 10 pangkat 6. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk yang hasil yang A. Untuk satunya itu A per meter kubik. Kuadrat. Oke. Lalu untuk yang B yaitu menghitung drift speed atau VD yang tadi ya. Oke, lanjut yang B. Oke, untuk menghitung drift speed di sini kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Nih. J sama dengan NQVD. J sama dengan N Q dikali VD. Oke. Dimana untuk N-nya yaitu N sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 28. Oh, sebelumnya kita ubah dulu ya untuk rumus yang ini menjadi VD sama dengan, karena yang kita butuhkannya itu VD. Nah, VD berarti sama dengan J per N dikali Q. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, maka VD sama dengan J-nya kita sudah dapatkan yaitu ini ya, 2,04 dikali 10 pangkat 6. 4 dikali 10 pangkat 6 per N-nya yaitu 8,5 dikali 10 pangkat 28 10 pangkat 28
dikali Q. Nah, Q di sini yaitu tetapan dari muatan listrik, muatan elektron, yaitu sebesar ini, negatif 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, maka apabila ini dikalkulasikan akan menghasilkan yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, maka hasil akhirnya seperti ini. Ini untuk contoh soal yang pertama. Lalu untuk contoh soal yang kedua, di sini kita disuruh untuk menentukan arus yang mengalir antara jari-jari 0,5 R sampai R, atau dari sini ke titik ini, ke sini. Itu di mana yang pertama kali diketahui yaitu jari-jari sepanjang 2 mm adalah seragam di sepanjang luas penampang lintang kawat dengan J sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat. Nah, maka kita bisa menentukan untuk arus yang mengalir. Oke, jadi untuk persamaan yang akan digunakan seperti ini. Pertama kita menghitung luasnya ya, menggunakan VR kuadrat dikurangi VR kuadrat per 2. Itu dimana VR kuadrat tuh untuk menghitung luas lingkaran luar. Nah, kita kurangi sama luas lingkaran yang di dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi VR kuadrat minus VR per 2 kuadrat itu akan menghasilkan V 3R kuadrat per 4. Nah, lalu karena di sini diketahui untuk R-nya yaitu 2 mm, maka dimasukin jadi 3V per 4 dikali R pangkat 2. Nah, dimana R-nya itu 0,002 pangkat 2 yaitu hasilnya 9,424 dikali 10 pangkat min 6. Seperti ini. Nah, karena untuk luasnya kita sudah dapat, maka untuk menghitung arusnya kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, persamaan ini didapat dari rumus J tadi. Karena kita tahu J itu sama dengan I per A, maka untuk menghitung arusnya bisa menggunakan sama dengan J kali A. Jadi seperti itu. Nah, dimana untuk J-nya sudah diketahui yaitu 2 kali 10 pangkat 5, maka kita bisa menghitung menggunakan rumus ini dan dihasilkan 1,9 ampere. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada resistansi atau hambatan. Hambatan arus listrik ketika mengalir melalui 2 titik dalam konduktor dapat ditentukan dengan mengukur beda potensial dan arus. Hambatan dinyatakan dengan R, yaitu R sama dengan V per I. Mungkin untuk rumus ini sudah sering kita temukan ya. Lalu untuk komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu disebut resistor. Oke, resistor terbuat dari bahan ohmik berbentuk silinder dengan ujung-ujung resistor terpasang kawat atau kabel. Untuk jenis-jenis resistornya bisa dilihat pada gambar. Jadi ada beberapa jenis, yaitu ada 4 di sini, yaitu fixed value resistor, variable resistor, rheostat, potentiometer, dan preset. Nah, lalu ada nilai resistansi resistor. Nah, di sini untuk menghitung nilai resistansinya kita bisa menghitung melalui gelang-gelang yang ada di resistor. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada 4 band dan 5 band. Nah, dimana untuk menghitungnya sendiri untuk band yang pertama itu kita bisa lihat tabel di sini ya. Nah, untuk band yang pertama itu 2 digit pertama pada nilai resistansi. Ya, 2 pita pertama itu yaitu 2 digit pertama pada nilai resistansi. Kita bisa lihat untuk yang pertama yaitu pada 4 band. Nah, band pertamanya itu berwarna hijau, di mana nilai warna hijau di sini bernilai 5. Lalu untuk band yang kedua dia berwarna biru yaitu nilainya 6.
berarti nilainya yaitu 56. Nah, untuk band yang ketiga, di sini berisi multiplier, bernilai multiplier, yaitu pengalinya. Nah, karena di sini kita lihat dia berwarna kuning, maka nilainya itu 10k atau 10.000. Nah, maka kalau kita total dari band pertama dan band kedua, yaitu band pertama yaitu hijau 5 dan biru 6. Jadi 56 dikali 10k, 10.000, jadi 560k. Nah, lalu untuk band yang di paling ujung kanan itu untuk menilai toleransinya. Yaitu karena di sini berwarna grey, berwarna silver, maka nilai toleransinya itu 10%, kurang lebih 10%. Nah, jadi itu salah satu contoh untuk menghitung nilai resistensi. Nah, lalu bagaimana untuk yang memiliki 5 band? Nah, kurang lebih aja untuk sama dengan yang 4 band tadi. Untuk yang 5 band, kalau misalnya untuk yang 4 band tadi 2 band pertama itu untuk 2 digit nilai resistensinya. Nah, untuk 5 band 3 band pertama itu untuk nilai resistensinya. Itu kalau misalnya kita lihat untuk band yang pertama berwarna merah yaitu berarti 2, lalu yang kedua yaitu orange yaitu 3, lalu di sini berwarna violet yaitu 7, berarti 3 digit pertamanya itu 2, 3, dan 7. Lalu untuk band keempatnya yaitu untuk multipliernya. Nah, karena di sini berwarna hitam, maka multipliernya dikali 1. Jadi 237 dikali 1 yaitu 237. Lalu yang di ujungnya itu toleransinya berwarna coklat yaitu 1%. Nah, maka untuk nilai resistensinya yaitu 237 ohm dengan 1% toleransi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada lagi contoh yaitu dengan 4 gelang. Dimana untuk gelang pertama dan kedua yaitu merupakan 2 digit pertama, lalu gelang ketiga tadi merupakan multiplier, dan gelang keempat yaitu toleransinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini coklat hitam berarti 1 dan 0. Lalu untuk gelang ketiga yaitu hijau, berarti multiplier hijau yaitu 100.000 atau 10 pangkat 5. Nah, makanya di sini 10 dikali 10 pangkat 5 dengan toleransi yaitu warna perak yaitu 10%. Nah, maka untuk nilai resistensinya itu 1 mega ohm. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya resistivitas merupakan sifat intrinsik dari bahan dalam menahan aliran arus listrik. Resistivitas bergantung jenis bahan yang didefinisikan secara matematis. Itu untuk resistivitas yaitu Rho sama dengan E per J. Lalu untuk konduktivitas merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Konduktivitas kebalikan dari resistivitas. Nah, maka untuk rumus konduktivitas yaitu 1 per Rho. Jadi seperti itu. Nah, jika diketahui resistivitas suatu bahan tembaga, kita dapat menentukan resistansi dari konduktor panjang L dan luas penampang A serta beda potensial antar ujung-ujung konduktor. Itu bisa kita lihat di sini untuk persamaannya itu E sama dengan V per L dan J sama dengan I per A. Maka didapatkan Rho sama dengan E per J. Jadi untuk persamaannya seperti ini. Lalu kita bisa lihat untuk konduktor isotropik homogen, itu untuk persamaannya yaitu R sama dengan Rho L per A. Jadi seperti itu. Oke, untuk kuantitas makroskopik berupa V, I, dan R adalah yang paling diperhatikan dalam melakukan pengukuran listrik pada konduktor tertentu. Nah, sedangkan kuantitas mikroskopik E, J, dan Rho adalah yang paling diperhatikan ketika akan mempelajari sifat dasar dari suatu bahan atau material. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.